Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa kembali bersama saya Nurul Ulfa dalam program Bumi Jawara. Pemirsa, 26 Januari merupakan tanggal bersejarah bagi para penyandang tunanetra di tanah air. Karena pada tanggal tersebut, tepat 57 tahun lalu, dibentuklah organisasi bernama Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni sebagai wadah bagi para penyandang disabilitas tunanetra untuk tetap bisa berkarya. Dan hadirnya Pertuni tentu memberikan semangat baru bagi para penyandang tunanetra untuk dapat menjalani kehidupan yang lebih baik lagi, terutama bagi penyandang tunanetra yang ada di Provinsi Banten. Kita akan bahas lengkapnya dengan dua narasumber yang luar biasa yang telah hadir di studio kita pada hari ini. Ada Bapak Aan Aini SPD, Ketua DPD Pertuni Banten. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah, baik-baik Ibu. Baik, dan tentunya siap untuk sharing Pak ya seputar Pertuni bagi para pemirsa JPM TV tentunya. Baik. Dan juga ada Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Banten, Bapak Dr. Yeremia Mendrova STMM MBA. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Nurul. Sehat Pak? Luar biasa. Tetap semangat ya Pak ya? Tetap semangat. Oke, nanti kita akan todong nih DPRD Banten khususnya Komisi 5. Apakah sudah ada perdanya tentang penyandang disabilitas dan bagaimana realisasinya begitu. Baik, sebelum kita ke Pertuni, mungkin saya ingin ke Pak Aan terlebih dahulu. Pak, penyandang disabilitas baik itu tunanetra maupun lainnya biasanya, mohon maaf, kerap kali dipandang sebelah mata begitu Pak ya. Padahal kalau kita lihat, kalau sudah berkarya tentu ada saja yang memiliki keterampilan tertentu begitu. Bagaimana Bapak melihat keberadaan dan kondisi penyandang khususnya tunanetra yang ada di Provinsi Banten ini Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya hormati, jadi memang teman-teman kami, para penyandang di Banten, memang secara umum itu di bawah garis, secara ekonomi juga, termasuk pendidikan. Seiring dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pada tahun 2016 itu kita punya undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Nah, ini merupakan angin segar bagi kami semua. Di situ memang dulu pernah tahun 97 ada undang-undang penyandang cacat tahun 97. Tapi itu kan belum begitu mengakomodir kebutuhan kami. Tapi alhamdulillah menjelang tahun ini kita udah ada untuk tingkat undang-undang, bahkan untuk tingkat perda sudah ada untuk perda. Namun untuk seluruh Banten belum. Karena kami ada beberapa tingkat 2 di Banten yang punya perda. Di antaranya Lebak dan Pandeglang. Yang sekarang lagi proses adalah Cilegon. Cilegon. Sedang diproses. Nah, dari situ memang ini suatu angin segar bagi kami ketika ada perda. Ketika ada perda tentu mesti ada praktek di lapangan. Betul. Nah, saya rasakan diri, terutama tempat tinggal kami di Lebak ya. Memang berhubung enggak ada perda tadi, jadi akses kami di lapangan juga agak sulit, terbatas juga. Serta juga mengenai teman-teman kami yang memang secara ekonomi, secara kesejahteraan memang di bawah garis itu, kebanyakan mereka juga dalam bidang pendidikan juga kurang, ya, terutama yang udah usia-usia di luar pendidikan ya. Nah, di sana kami juga perlu kerja keras ya untuk membina mereka, membimbing mereka berbentuk keterampilan dan sebagainya. Dan tugas kami Pertuni itu 2 saja. Tugas kami Pertuni 2, yaitu advokasi dan edukasi. Advokasi dan edukasi. Nah, itu poin penting di situ. Jadi kami emang dari pihak pengurus kami Pertuni sebaik mungkin sebisa mungkin mencoba ke tiap-tiap cabang kami gerakan mereka. Alhamdulillah di Banten sudah terbentuk semuanya 8 cabang. Dari Tangerang Raya udah 3, Serang Raya 2, termasuk Cilegon dan Lebak serta Pandeglang. Nah, ini untuk wilayah Pandeglang itu paling bungsu, paling buncit. Kami membentuk ya Pandeglang itu awal 2021. Nah, itu tadi. Jadi ketika kami membentuk juga itu masalahnya baru ada lagi. Nah, mereka kadang juga dalam hal SDM agak terbatas, ya. Sehingga minimal dalam OM itu buat pergerakan mereka, itu juga mereka masih dibantu kesana kemari. Sedangkan saya sering ketika bertemu dengan teman-teman, tolong jangan diam, tapi bergerak. Seperti air, Mbak. Air ketika diam kan tentu keruh, tentu mengundang banyak penyakit. Adapun
kayak nyamuk ya. Tapi ketika air itu mengalir akan jernih dia. Dan juga pada manusia, pada teman-teman kami ya, meskipun kami punya keterbatasan, tolong jangan diam di rumah, Harus tapi mau bergerak, aktif ya, betul, Pak, ya. bergerak ke tempat siapa aja, silaturahmi. Jangan sampai mereka itu di lapangan cuman tangan minta-minta. Saya tidak senang itu, teman-teman saya, supaya jangan, malah kalau bisa di atas tangan kita yang di bawah. Jadi ini perlu kerja semangat juga pihak pemerintah. Kami harapkan ke depannya untuk Banten sudah punya semua perda. Itu cetakan ke depannya. Nah, ini tugasnya Pak Yeremia nih ya. Siap. Todong-todongin dong Kabupaten Kota di Banten agar seluruhnya bisa punya perda. Tinggal 2 lagi tadi itu Pak siapa? Pak An bilang Kabupaten Pandeglang dan Lebak yang belum. Nah, tapi sebelum ke perda, sebelum ke regulasi, saya mungkin ingin tanya nih pandangan Bapak dengan keberadaan para penyandang disabilitas khususnya tunanetra yang ada di Provinsi Banten ini, Pak. Sudah cukup dirangkulkah oleh pemerintah atau bagaimana? Dirgahayu Pertuni Terima kasih. ke-57, tentu harapan kita Pertuni dengan semangat bagaimana terus pemberdayaan, pengembangan anggota-anggota ya, terus meningkat dari masa ke masa. Kalau kita melihat memang pemerintah terus berusaha untuk merangkul semua elemen yang ada di masyarakat, khususnya di pemerintah Provinsi Banten. Karena pembangunan itu kan poinnya, sasarannya adalah seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali kepada rekan-rekan penyandang disabilitas atau kepada rekan-rekan misalnya tunanetra. Dan beberapa program, beberapa kegiatan yang terlaksana, walaupun kita melihat masih belum maksimal, dan ini perlu dioptimalkan terus ke depan. Bagian kami, khususnya di Komisi 5 DPRD Provinsi Banten, tentu ini menjadi bagian mengingatkan kami kembali pada momen pada hari ini untuk terus mengawal apa yang disampaikan nanti dan harapan-harapan ke depan, sehingga keterlibatan bagaimana pemerintah terus mengayomi seluruh anak bangsa di Provinsi Banten ini bisa terus ditingkatkan. Betul. Dan tentu saja termasuk para penyandang disabilitas, Betul. Pak, ya, terutama tunanetra. Oke, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita bersama Pak Aan dan juga Pak Yeremia. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Bumi Jawara. Ya, pemirsa, kembali lagi dalam Bumi Jawara dan masih bersama narasumber kita yang luar biasa membahas tentang peran Pertuni bagi pembangunan daerah khususnya di Provinsi Banten. Nah, tadi kita sudah sempat menyinggung tentang Perda yang merupakan kepanjang tanganan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Nah, saya ingin ke Pak Yeremia nih. Bicara tentang Perda, kalau Banten sendiri sudah adakah di tingkat DPRD Bantennya, Pak? Kita sudah ada. Ini Perda 14 tahun 2019 yang merupakan usul inisiatif Komisi 5 DPRD Provinsi Banten dalam membentuk Perda 14 tahun 2019 yang berjudul Perlindungan Penyandang Disabilitas di Provinsi Banten. Filosofinya yang melandasi dalam hal pembuatan Perda ini adalah bagaimana perlindungan hak disabilitas di Provinsi Banten terus dilakukan, terus diperkuat. Kemudian bagaimana kesamaan, kesetaraan dalam hal memperoleh pekerjaan, dalam hal penghidupan yang layak, terus bagaimana diskriminasi terus dieliminasi, kemudian bagaimana rekan-rekan penyandang disabilitas di Provinsi Banten terus mendapatkan manfaat baik dari sisi pendidikan, tadi udah harapan disampaikan oleh Pak An berkaitan dengan edukasi, kemudian bagaimana juga keterlibatan dalam hal misalnya pengembangan diri, baik dari seni ke budaya, kemudian bagaimana juga pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan untuk pengembangan diri rekan-rekan disabilitas di Provinsi Banten. Dan beberapa langkah atau program yang melibatkan OPD di Provinsi Banten, baik dari sektor pendidikan, kita juga terus memperhatikan ini supaya sekolah khusus
SKH yang merupakan kewenangan Provinsi Banten, kita melalui Dinas Pendidikan terus juga meminta untuk terus dilakukan pembenahan dan pengembangan. Bahkan di setiap kabupaten kota sekarang sudah ada sekolah khusus, dan tahun kemarin ada beberapa sekolah yang sudah dibangun, dan tahun depan kita terus melakukan pembangunan sehingga sekolah khusus setidaknya di setiap kabupaten kota di Provinsi Banten itu ada. Itu sisi pendidikan. Kemudian misalnya sisi kesehatan, bagaimana terus diperhatikan bagaimana keterlibatan pemerintah dalam hal memperhatikan kesehatan rekan-rekan disabilitas, apalagi misalnya tadi Pak An menyampaikan untuk rekan-rekan disabilitas yang katakan yang di bawah kategori ekonomi mampu misalnya, dan harus diintervensi oleh pemerintah misalnya melalui bantuan yuran BPJS. Bidang sosial kita punya bantuan sosial dan terus kita kuatkan, kemudian bidang ketenaga kerjaan, bidang kewirausahaan, kemudian bagaimana juga di sektor pariwisata menyediakan fasilitas-fasilitas khusus untuk rekan-rekan disabilitas. Nah, tapi mungkin pertanyaannya apakah sudah optimal, sudah berjalan dengan baik? Dan sekali lagi ini tentu momentum bagi kami untuk diingatkan kembali sehingga kami nanti memperkuat di dinas khususnya OPD yang terkait yang punya keterlibatan dalam hal bagaimana tadi perlindungan hak disabilitas, bagaimana kesetaraan ini terus kita pertahankan ke depan. Jadi regulasinya di Banten yang menjamin kehidupan yang layak bagi para penyandang disabilitas sudah ada nih Pak nih. Nah, tinggal bagaimana dikawal salah satunya oleh Pertuni ini ya Pak ya. Betul. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang Pertuni, keanggotaan Pertuni di Banten Pak, sudah ada berapa banyak anggotanya yang tersebar di 8 kabupaten kota ini? Baik, makasih Mbak Nurul. Jadi memang antara yang kita tahu ketika berkumpul dengan secara fix atau real di lapangan memang tidak sama. Ya. Jadi kalau kami cari teman-teman yang ada di tiap cabang, jumlah kami itu se-Banten yang kami sudah ada di data ya, itu paling 600 orang. 600 orang. Tapi itu seperti gunung es sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita mau langsung ke bawah itu lebih banyak lagi. Tapi saya kadang juga aneh ya, ketika pihak pemerintah itu nanya kepada kami, berapa sih anggota Pertuni ya? Ya kalau kami jawab memang pasti tidak akan sama ya. Karena mereka pemerintah punya SDM, punya tenaga ke lapangan, punya TKS ya ke lapangan. Kalau kami enggak, kami sebatas yang kami kenal, yang aktif itu kami tahu. Selebihnya kita nggak tahu. Itu pertama. Yang kedua, ibu-ibu itu atau orang tua yang punya anaknya kayak kami ternyata itu kadang juga suka nyimpan anaknya di rumah, disembunyikan. Gitu. Jadi mereka belum terbuka pemikirannya. Ketika anak itu ingin sekolah, malah si ibu bilang, emang kamu buatnya menjadi apa besarnya? Paling di rumah saja gitu kan. Ini adalah hal yang salah. Ini tugas pemerintah sebenarnya, memberikan edukasi kepada warganya yang memang punya anak yang tadi, yang netra kayak kami. Itu nggak satu. Saya sering warawiri naik kereta, sering nguping ya ngobrol, para penonton ngobrol tentang anak-anaknya yang punya anak tunanetra. Mereka ada nyimpan di rumah, nggak mau dikeluarkan. Padahal anak itu akan besar, akan dewasa, akan menikah. Terus sama siapa dia kalau udah besar? Memang sambil bina terus ya enggak ya, pasti dia ingin berumah tangga, mesti punya penghidupan yang tetap masa depannya. Ini penting ya, edukasi buat keluarga yang punya anak tadi yang disabilitas, akan diberikan pemahaman. Karena kebanyakan mereka sayang tapi berlebihan, overprotective, sayang tapi membuat mereka masa depannya terhambat. Khawatir berlebihan. Itu tadi. Ya, Pak, ya? Padahal kalau mereka dilepas, biarkan bergaul dengan masyarakat umum. Berarti memang harus pola pikir masyarakat juga harus dibuka ya Pak ya. Betul, harus merubah stigma. Betul. Nah, kalau dari Pertuni sendiri ada nggak sih Pak pendekatan ke masyarakat selain dari yang sudah jadi anggota nih, yang belum jadi anggota, tapi mereka mungkin masih ditutup-tutupi itu Pak? Seperti apa pendekatan? Singkat saja Pak. Pertama memang sumber kami terbatas ya, buat sampai ke bawah itu yang terbatas. Paling yang kami kenal, kita getok tular aja, getok tular. Jadi teman si A punya keluarga emang dia tunanetra, ya kasih kabar lah, jangan sampai mereka diam. Sudah ada usaha kami. Setiap pertemuan kami sampaikan, tolong kasih motivasi, tolong kasih pandangan bahwa sekarang zamannya berubah.
Betul. Kayak dulu kan, sekarang udah cukup lah secara peraturan ya, tinggal pengembangan. Oke, dan tentu saja peran pemerintah juga perlu ya untuk membuka pola pikir masyarakat ya Pak ya, agar tidak terus-menerus diumpetin tadi itu ya Pak ya. Siapa tahu mungkin justru memiliki keterampilan yang bisa membanggakan, potensi yang bisa membanggakan daerah kita, terutama di Provinsi Banten. Tambah ini. dikit Pak ya, kita itu punya KORI tunanetra juara nasional. Orang Lebak. Ya. Ada KORI, tingkat nasional. Itu orang berapa kita? Siapa tahu masih ada teman-teman KORI tersebut lainnya ya yang bisa kita eksplor lagi. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Bumi Jawara. Ya, kembali lagi dalam Bumi Jawara dan masih membahas tentang peran serta penyandang disabilitas tunanetra dalam pembangunan daerah khususnya di Provinsi Banten. Tadi menarik sekali ya, ternyata ada apa ini namanya? Hidden gem kalau kata anak sekarang ya Pak ya. Jadi harta karun yang tersembunyi yang biasanya orang-orang mungkin masih awam menyembunyikan, justru ini muncul. Salah satunya KORI tingkat nasional ya Pak ya, dari penyandang disabilitas tunanetra. Itu apa? Ada pesantren khusus atau misalnya metode khusus untuk mengaji, menghafal Al-Quran mungkin bagi KORI tersebut? Baik, jadi saya pernah ngobrol langsung dengan beliau, dengan Ki Haji Maman tadi. Memang dari kecil itu masuk ke pondok umum biasa. Jadi bukan tunanetra. Jadi ketika belajar itu sistemnya hafalan, bisa per ayat ya. Jadi kalau dulu itu emang SLB kan nggak kayak sekarang, sudah banyak ya. Bahkan tingkat kabupaten ada yang 2, ada yang 3 gitu ya. Bahkan Lebak itu 3 Pak. Sekarang di Lebak negeri itu 3 ya. Lalu di Lebak, di Rangkas itu 2, di Malimping 1. Mungkin zaman dulu mereka belum mengenal, ataupun orang tua mereka belum tahu ada sekolah khusus ya. Jadi ketika itu mereka belum mengenal sekolah, hanya sifatnya ke pondok biasa aja dan menghafal. Justru memang harusnya mereka dimain dengan bacaan braille itu. Nah, sekarang kenyataannya emang teman-teman kami yang usia-usia di luar SMA ya, di luar sekolah, memang kebanyakan belum bisa baca braille tadi. Betul. Jadi kami emang perlu kerja keras dari pengurus untuk membina mereka. Tapi alhamdulillah kami selama di Banten sudah 2 kali mengadakan pembinaan Pak. Terutama buat tunanetra yang belum bisa baca tadi. Kedepannya insya Allah kami akan mencoba juga untuk hal itu. Dan kami sedang menggalang Pak, menggalang dukungan semua pihak agar membantu kami buat masalah kegiatan tersebut. Gitu. Ya Pak Yeremia, bagaimana nih Bapak melihatnya nih Pak? Ada harta karun ya Pak untuk membanggakan atau mengharumkan nama Banten begitu. Ada poin yang saya garis bawahi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Aan, bahwa sesungguhnya potensi ini besar sekali. Ada talenta khusus yang dimiliki oleh rekan-rekan disabilitas yang belum tergali karena ada stigma. Nah, tentu bagian kita bersama, baik pemerintah, masyarakat, bagaimana terus bekerja keras mengikis stigma ini di masyarakat. Dan di dalam Perda yang saya sebutkan tadi, Perda 14 tahun 2019, kita juga atur bagaimana terus keterlibatan masyarakat, baik dari apa yang disampaikan tadi, pendataan berapa sih komunitas, berapa sih jumlah disabilitas yang ada di Provinsi Banten. Dan ini tentu kita terus kita perkuat, bagaimana ada database, bagaimana ada pendataan dengan memanfaatkan teknologi dan informasi. Di dalam Perda itu memang beberapa langkah yang dilakukan adalah keterlibatan masyarakat untuk keterbukaan dan melaporkan keberadaan rekan-rekan disabilitas. Begitu juga keterlibatan aparatur pemerintah sampai tingkat desa, kelurahan untuk terus mengupdate hal ini karena sangat penting supaya program pemerintah bisa tepat sasaran by name, by address untuk penanganan terkait dengan disabilitas, bagaimana jadi perlindungan hak-haknya, bagaimana pengembangan diri yang ada tadi, dan potensi ini sangat besar sekali yang bagaimana tadi topiknya adalah peran serta tunanetra, peran serta disabilitas dalam pembangunan di Provinsi Banten. Saya mengatakan di awal bahwa pembangunan Provinsi Banten untuk mencapai visi Banten maju mandiri sejahtera berlandaskan iman dan takwa harus melibatkan semua elemen siapapun yang ada di Provinsi Banten. Nah, namun demikian
saya katakan tadi bahwa bagaimana penguatan ini terus ke depan harus ada keterlibatan masyarakat. Kemudian bagaimana program pemerintah terus tepat sasaran. Saya bisa mengatakan ini Mbak Nurul, misalnya di dinas sosial. Ada beberapa program misalnya bantuan sosial untuk disabilitas. Walaupun misalnya angkanya belum misalnya optimal, tetapi ada tanda bahwa kehadiran pemerintah untuk memperhatikan rekan-rekan disabilitas. Nanti saya dorong melalui dinas sosial bisa bekerja sama dengan Pertuni dan organisasi-organisasi yang lain atau paguyuban disabilitas di Provinsi Banten. Kemudian bagaimana terus tadi pemanfaatan teknologi, misalnya komputer yang braille yang bisa membantu rekan-rekan disabilitas, bagaimana pengembangan diri tersebut dengan misalnya tadi bekerja sama dengan Pertuni atau organisasi kemasyarakatan yang lainnya. Kemudian misalnya bagaimana usaha ekonomi produktif, bagaimana kewirausahaan, bagaimana keterampilan rekan-rekan disabilitas ini terus dikembangkan. Di dinas sosial di tahun kemarin misalnya ada program usaha ekonomi produktif untuk rekan-rekan disabilitas yang sudah punya embrio usaha, kemudian terus diperkuat, dibantu melalui dinas sosial. Bagaimana misalnya peralatan-peralatan yang dibutuhkan, alat-alat khusus. Nah, ini terus kita perkuat. Di Komisi 5 kami terus memperkuat program-program kerakyatan khususnya untuk rekan-rekan disabilitas. Begitu misalnya juga di bidang ketenagakerjaan. Di Dinas Tenaga Kerja misalnya ada program untuk peningkatan keterampilan, peningkatan kompetensi rekan-rekan disabilitas. Banyak yang bisa harus dilatih, dikembangkan, yang merupakan potensi disabilitas sehingga tadi mereka punya keterampilan, mereka punya bagaimana mendapatkan penghidupan yang layak, yang diintervensi oleh pemerintah melalui keterampilan, peningkatan keterampilan, bagaimana juga bimbingan kewirausahaan, misalnya membantu permodalan dalam hal kewirausahaan. Ini yang perlu kami ingatkan juga kepada pemerintah dan kami terus perkuat ke depan. Di Banten kita punya Bank Banten yang terus nanti diperkuat bagaimana memberikan bantuan permodalan bagi usaha kecil khususnya misalnya pada rekan-rekan disabilitas. Kemudian hal-hal yang lain tadi bagaimana terus kita kawal penyediaan sarana prasarana kepada rekan-rekan disabilitas baik di fasilitas perkantoran di pemerintahan, baik di fasilitas perkantoran di dunia swasta, di dunia usaha, sehingga kesamaan hak ini bisa terus terrealisasi. Dan kami di Komisi 5, kami di DPRD, itu menjadi bagian kami nanti untuk terus mengawal bagaimana tadi kita sudah punya perda, program-program yang telah dituangkan di dalam perda ini bisa terus direalisasikan dan dirasakan oleh rekan-rekan disabilitas. Regulasinya sudah ada, program-program pemerintahnya juga sudah ada, wadahnya juga sudah ada ya melalui Pertuni ini mungkin pemerintah, masyarakat yang memiliki sanak saudara atau keluarga yang penyandang disabilitas khususnya tunanetra tidak bisa menjangkau pemerintah, mungkin bisa melalui Pertuni dulu gitu ya untuk didata sehingga pendataannya lebih akurat. Baik pemirsa, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda berikut, tetap dalam Bumi Jawara. Kembali lagi dalam Bumi Jawara dan masih berbincang dengan dua narasumber kita yang luar biasa, Bapak Aan dan juga Bapak Yeremia. Nah, tadi Pak Aan sempat menyinggung tentang pembinaan ya Pak ya. Betul. Artinya ada program pembinaan kah dari Pertuni untuk merangkul sekaligus menjangkau para penyandang disabilitas khususnya di Banten ini Pak? Baik, terima kasih Mbak Nurul. Tadi di awal dikatakan tugas kami dua. Edukasi, advokasi. Betul. Ya. Alhamdulillah selama saya di Pertuni Banten sudah 2 kali kami mengadakan pembinaan pelatihan massas. Nah, baru 2 kali ya. Pertama dari Kemensos, kedua dari provinsi. Tapi belum cukup. Belum cukup. Yang pertama karena masih banyak teman kami yang belum bisa. Betul. Nah, yang kedua juga pemantapan. Perlu namanya pendalaman. Nah, jadi biar mereka fresh lagi kan. Jadi itu karena kami ini basic itu minimal dia bisa pijat. Nah, itu kan. Nah, cuman sayang di tanah air kita Indonesia
belum kayak di luar, Pak. Kalau di luar itu ada proteksi, khusus tenaga masih pijat tunanetra. Orang awas nggak boleh. Di Jepang udah bagus, Pak. Jadi khusus spesial buat para masir, para terapis, juru pijat tunanetra. Orang-orang bisa lihat nggak boleh. Mereka bisa dibekam atau apa ya, atau kan belum. Nah, kedepannya mungkin juga pihak DPRD atau DPR mendorong itu, Pak. Ada regulasi bahwa job kami adalah pijat buat tunanetra. Orang-orang nggak boleh. Karena kami prihatin, banyak orang-orang bisa melihat itu menyayangi kami. Bukan kami takut disayanginya, tapi kalau kami kan terbatas kerjanya. Mereka orang bisa ngojek, bisa apa aja. Kami kan sebenarnya bisa pijat, bisa nyanyi, bisa jualan kerupuk kan. Nah itu, jadi kami di lapangan ketika COVID, sungguh prihatin. COVID nggak boleh bersentuhan, jaga jarak. Matilah kami. Banyak teman-teman gulung tikar. Akhirnya kemana mereka? Mereka jualan kerupuk, mereka ngamen, bahkan yang minta-minta. Aduh, kami sedih. COVID 2 tahun membuat kami sangat kolap, Pak. Sangat terpuruk sekali. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai ya. Sudah mulai nggak ada PPKM ya. Udah banyak lah. Nah, alhamdulillah dari pembinaan tersebut di atas kami muncullah teman-teman kami bisa mandiri, yang punya panti, bisa nambah sejahtera berkeluarganya. Itu untuk pembinaan keterampilan yang basic ya. Juga kedua pembinaan tentang motivasi. Nah, kadang teman-teman naik turun, Pak, motivasinya. Kadang mereka putus asa juga, nggak ada pemasukan, nggak ada pasien, susah kemana-mana, susah bergerak. Itu perlu, Pak, kami motivasi begitu. Makanya kami teman-teman undang nih. Minimal yang cabang nih, mereka rutin tuh. Setiap bulan sekali ada pertemuan, bentuk arisan, bentuk pengajian ya. Itu kami akui bagus juga untuk mereka motivasi sama teman ya. Karena ketika kami mandi di rumah, sendiri di rumah juga kesepian ya. Kami paling dengar hanya suara. Ketika kumpul timbul semangat lagi gitu ya. Itu bidang yang keterampilan. Yang ketiga bidang olahraga. Kami juga punya wadahnya, Pak ya. Mungkin namanya NPC. Ini emang untuk semua disabilitas ya. Itu ada wadahnya. Jadi sekarang wahai orang tua yang punya anak kayak kami ini, tolong jangan biarkan di rumah. Jangan tutupi. Biarkan berkembang, mau olahraga, mau seni, mau apa ya, silakan. Sekarang zaman udah berubah. Bahkan pemerintah ada kuota ya, buat bekerja sebagai ASN ya. Ada sekarang 1%, Pak ya kalau nggak salah. Itu dia terbuka sekali. Tinggal orang tua dan kami membina mereka, termasuk juga dari pemerintah. Jadi gimana nih, Pak nih tanggapan Bapak nih? Tadi adalah pemberdayaan, pengembangan dan pembinaan, khususnya rekan-rekan disabilitas, dan bagaimana keterlibatan pemerintah di dalamnya. Saya mengatakan begini, pemerintah Provinsi Banten bisa memberikan hibah, termasuk kepada pertuni. Di setiap tahunnya itu jendela atau kesempatan untuk mengakses hibah, untuk mengajukan proposal melalui e-hibah itu dibuka di setiap bulan Mei. Untuk tahun anggaran misalnya tahun 2024. Untuk nanti di perubahan 2023 ini dibuka di sekitar bulan Juni. Nah, di sini rekan-rekan pertuni bisa mengajukan proposal hibah. Sehingga tadi kegiatan pemberdayaan, kegiatan pembinaan, pengembangan bisa melalui hibah yang diperoleh oleh pertuni dari pemerintah Provinsi Banten, selain daripada tadi kegiatan yang melekat di masing-masing OPD untuk pembinaan atau untuk bantuan-bantuan sosial. Tetapi bisa pertuni terus berkegiatan melalui bantuan pendanaan dari hibah pemerintah Provinsi Banten. Nah, ini ada kesempatan untuk itu. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pendanaan, selain dari APBD misalnya, baik APBD provinsi maupun APBD kabupaten kota, bisa melalui dengan CSR. Dengan bantuan, dengan kita bisa mengajukan proposal melalui CSR perusahaan-perusahaan. Kemudian berikutnya adalah bisa melalui zakat. Melalui Basnas. Karena bagian dari itu adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan umat. Dan saya kira juga rekan-rekan disabilitas merupakan bagian atau sasaran daripada peningkatan kesejahteraan yang di-cover melalui Basnas. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan, disinergikan, dan tentu ke depan bisa terus dilaksanakan ini. Ya, jadi ada peluang ya, Pak ya, untuk bisa mendukung program-program dari pertuni, khususnya pembinaan itu tadi ya, Pak ya, dan juga pengembangan
keterampilan bagi para penyandang disabilitas tunanetra. Nah, kalau bicara tentang Pertuni tadi belum sempat saya tanyakan, sebetulnya program utamanya apa sih Pak? Lebih ke apa? Apakah hanya sekedar pada aspek pendidikan kah atau aspek ekonomi kah atau bagaimana? Iya, memang tadi di poinnya adalah kita edukasi. Sama apa Advokasi. tadi advokasi. Nah, sebentar tadi saya ke Pak Jeremy Pak ya mengenai CSR. Memang dulu juga saya sempat untuk mendekati CSR, tapi kami belum punya akses Pak. Oke. Sampai sekarang belum ya. Jadi bagaimana mekanisme saya belum tahu hal itu ya. Sedangkan fokus utama tadi memang kami inginnya teman-teman lebih meningkat kesejahteraan, terutama ekonomi ya. Karena kalau dari segi pendidikan mungkin sekarang ini stok ya, katakanlah stok ya, stok kami yang usia sekolah udah menipis, sudah sedikit sekali. Beda dengan teman-teman tuli ya, mereka setiap tahun tuh di setiap sekolah selalu banyak, banyak. Karena kan kalau tuli itu hubungan dengan kemajuan zaman, dengan teknologi, dengan segala macam itu ada kaitannya Pak. Tapi kalau dari segi kesehatan mata, kayaknya semakin lama semakin bagus, sehingga stok kami yang masih balita, yang pemula semakin berkurang. Jadi akhirnya fokus kami itu adalah kepada para yang udah senior, udah berumah tangga, bagaimana mereka meningkatkan ekonominya. Nah itu tadi. Alhamdulillah juga memang kami sudah merasakan bagaimana ketika pemerintah memberikan bantuan tadi berupa warungan, ya, berupa modal usaha sudah kami rasakan. Contoh kami, teman kami itu Pak jangan disangka, mereka bisa bikin itu loh, bisa bagi barista. Oh, ada pembuat kopi ya, ada Pak, itu. Kita tahan dulu, menarik sepertinya ini Pak. Kita geser ke segmen lain ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap dalam Bumi Jawara. Ya, kembali lagi dalam Bumi Jawara dan masih bersama dua narasumber kita yang luar biasa. Tadi saya tertarik nih dengan yang Pak An bilang, ternyata ada juga dari penyandang disabilitas tunanetra bisa menjadi barista Pak ya? Betul. Oke, mungkin bisa cerita sedikit Pak, di mana itu, di daerah mana di Banten? Baik, terima kasih. Memang kalau ke arah sini belum ada, itu ke arah Tangerang Kota. Ada. Jadi mereka yang beratasan dengan ibu kota sudah ada. Itu teman kami sudah biasa mengenal hal itu. Jadi mereka diberikan tampilan selama 5-10 hari. Setelah itu mereka dilepas. Tapi tentu memang tidak bisa lepas begitu saja, mesti ada dibantu dengan orang awas, orang melihat ya. Ini kan vital, mereka mesti takarannya berapa ya. Tapi insya Allah dengan adanya pelatihan tersebut, insya Allah mereka akan pelan-pelan dilepas juga, meskipun masih dimonitor oleh orang-orang awas tadi. Nah emang ini keterampilan yang unik juga ya, yang memang jarang sekali ke arah sini. Tapi mudah-mudahan kedepannya kami akan mencoba mengembangkannya kepada teman-teman yang ke wilayah barat ini, wilayah Serang Raya, Cilegon, Pandeglang, dan juga Lebak. Untuk Tangerang mereka sudah sedikit banyak sudah ada mengenal ya, karena mereka dekat dengan ibu kota tadi. Di samping juga barista, ada juga teman kami yang punya keahlian meracik parfum. Meracik parfum. Ada. Kan tuh di botol sudah takaran tuh. Nah, tentu di awal mereka perlu bantuan orang awas juga ya. Orang lihat tidak secara mata dia langsung bisa. Itu ada. Teman kami udah bahkan dia udah sedikit banyak produksi. Tawarkan pada sesamanya. Ini hal menarik ya. Kami juga ke depan ingin mencoba mengembangkan hal ini untuk diberikan pembinaan ke yang lain ya. Nah, tapi kadang kami dengan marketing Pak, dengan penjualnya agak susah ya. Jadi kami juga perlu bantuan wadah buat mereka menjualnya kemana kan. Ketika mereka bikin banyak tapi nggak ada yang beli kan repot juga akhirnya. Nah itu tadi keterampilan itu perlu dimiliki juga, termasuk pengembangan untuk penjualannya tadi. Itu. Dan ternyata tidak hanya jadi kori ya Pak ya, bisa jadi barista, bisa jadi peracik parfum juga, jadi bisa banyak keterampilan. Diversifikasi usaha. Betul. Yang bisa dikembangkan salah satunya melalui pembinaan dari Pertuni ini tadi. Apakah sudah dirasakan secara merata nih manfaat adanya wadah Pertuni ini bagi para penyandang disabilitas khususnya yang sudah menjadi anggota nih Pak? Alhamdulillah. Jadi ketika kami mengenal teman-teman yang rajin, yang aktif, kita coba beri bantuan. Iya. Juga untuk memberikan stimulan kepada teman lain yang nggak aktif ya. Memang kadang itu tadi mereka naik turun tuh semangatnya. Ketika kita kumpul semangat. Tapi ketika mereka jarang kegiatan, turun lagi. Itu tadi. Dan akses ya. Akses kami kan tersebar nih, jauh-jauh ya. Jadi kami belum sanggup menyentuh mereka semua, belum sanggup ya. Mohon itu kami minta bantuan pihak pemerintah, terutama pihak dinas sosial, agar membantu kami dalam mendata
Ini pendataan penting ya Pak. Oke. Jadi memang juga kami punya program terdekat, ingin ada rakerda pendataan buat anggota kami. Ini poin penting juga ya. Rakerda kami bisa menggambarkan, memetakan nih, ketika kita udah yakin berapa jumlahnya, kita buat program lebih enak tuh. Dipetakan bagaimana jumlah kami sebenarnya. Ini dikatakan seperti gunung es lah ya. Kita hanya yang kenal sekian sedikit, padahal ketika ke lapangan luar biasa. So, contoh yang terakhir saya alami ketika sebelum COVID, kami berkunjung ke Lidamar. Ternyata ada teman satu emang yang penasaran. Di sini kami diundang banyak orang, banyak tunanetra, tapi memang ada wadahnya. Dia bertanya-tanya, ketemulah saya akhirnya. Cari nomor alamat Pertuni Banten, ketemu saya. Saya penasaran juga. Saya berkunjung ke sana Pak. Masya Allah, ternyata banyak. Komunitas kami yang belum tersentuh, baik pendidikan, baik advokasi dan sekretariat dan macam. Itu kami terbuka. Ternyata memang akses di lapangan tidak mereka bayangkan, jauh-jauh itu ada teman-teman kaya memang ya tadi karena mereka jauh, kendala jarak, kendala komunikasi, sehingga kami susah menyimbaknya. Tapi alhamdulillah pelan-pelan Pak ya, kami coba untuk mencari teman yang lain agar kita terkumpul. Kami punya grup juga Pak, grup yang cabang, grup yang 3 provinsi ada, tapi masih kurang, masih banyak teman kami yang tersembunyi dalam tanda petik ya, tersembunyi di lapangan sana yang mungkin di sebelah gunung mana kan, Lebak itu luas sekali Pak. Dari ke Malimping, kemudian ke Lidamar, ke Citorek, segala macam. Itu memang kerja keras kami. Jadi kami menghimbau teman-teman yang memang mengakses itu, tolong ketok tular lah informasi yang kami mau punya wadahnya, agar mereka bisa bangkit mandiri. Minimal mereka bisa mandiri, tidak jadi beban keluarga apalagi masyarakat. Betul. Setuju. Oke, nah bagaimana nih Pak Yeremia melihatnya ya, ternyata dari Pertuni sendiri kan masih ada perubahan positif ya yang dirasakan oleh anggotanya. Ini yang sudah jadi anggota nih, bagaimana yang belum terangkul keseluruhan ya, belum tersentuh oleh Pertuni maupun pemerintah nih. Bagaimana Pak melihat? Mbak Nurul, menarik tadi di awal tadi di sesi ini bahwa banyak potensi yang bisa melibatkan rekan-rekan tunanetra khususnya dan juga rekan-rekan disabilitas yang lain. Ada beberapa hal yang menjadi bagian saya nanti untuk memfollow up ini harapan yang disampaikan oleh Pak Aan tadi. Yang pertama, bagaimana bimbingan motivasi kepada rekan-rekan disabilitas. Kemudian bagaimana pendampingan. Kemudian bagaimana nanti harapan lainnya termasuk pada peningkatan keterampilan. Nah, dan saya mungkin akses kesehatan. Saya mungkin nanti setelah beberapa saat ke depan nanti akan saya undang instansi terkait, khususnya mitra Komisi 5 untuk membahas khusus follow up ini untuk kebutuhan rekan-rekan disabilitas khususnya tunanetra. Nanti saya akan panggil dinas sosial, saya akan panggil dinas tenaga kerja, saya panggil nanti dinas kesehatan, saya panggil nanti dinas pendidikan, saya panggil nanti dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, dan dinas terkait tentunya. Koperasi dan UMKM walaupun bukan wilayah di Komisi 5 nanti saya undang bersama, sehingga termasuk Pertuni nanti juga bagaimana kita harapan dari rekan-rekan disabilitas ini bisa terakomodir di program-program di dinas masing-masing. Walaupun misalnya belum tercantum di program tahun 2023 ini, kita masih punya kesempatan di perubahan 2023, apalagi nanti juga sedang ada penyusunan program di tahun 2024. Sehingga tadi rekan-rekan disabilitas merasakan kehadiran pemerintah, baik dari sisi memberikan motivasi, memberikan bimbingan, penguatan keterampilan, dan apalagi tadi keterlibatan dalam bantuan permodalan, kewirausahaan, bagaimana asesmen supaya kemandirian rekan-rekan disabilitas ini terus ditingkat, apalagi tadi potensi talenta yang ada yang sungguh luar biasa dan bisa membawa nama Banten semakin harum baik di tingkat nasional, bahkan kalau boleh di tingkat dunia dari Provinsi Banten khususnya tunanetra. Oke, dan ternyata programnya juga ada, kemudian pembinaan dari Pertuni ada, tinggal di sinergikan saja. Baik, semakin menarik perbincangan kita, pemirsa jangan beranjak dulu, tetap bersama kami dalam Bumi Jawara.
Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Bumi Jawara, dan kita sampai pada segmen akhir Bumi Jawara kali ini yang membahas tentang peran serta penyandang disabilitas tunanetra dalam pembangunan daerah di Provinsi Banten. Oke, kalau tadi sudah banyak potensi ternyata yang dimiliki para penyandang disabilitas tunanetra yang dari Banten ya, yang kalau kita kembangkan lagi tentu ini bisa menjadi bisa menjadi motivasi bagi para penyandang tunanetra lainnya agar ayo ikut aktif. Salah satunya dengan berorganisasi, masuk jadi anggota Pertuni ini ya Pak ya. Begitu. Jadi sudah ada wadahnya, program pemerintah sudah ada, perdanya juga yang menjamin sudah ada, tinggal disinergikan dan berjalan bersama. Nah, di segmen akhir ini mungkin saya beri kesempatan untuk dari Pak Aan dulu ya, untuk menyampaikan closing statement, mungkin ada berupa imbauan dan harapan bagi Pertuni khususnya di usia ke-57 tahun ini ya Bapak, dan juga bagi para penyandang disabilitas tunanetra yang ada di Provinsi Banten. Silakan Pak Aan. Terima kasih Mbak Nurul. Poin-poin yang sesi terakhir ini, pertama kami menghimbau kepada teman-teman kami anggota tunanetra se-Banten yang di Pertuni, mohon kita saling menguatkan, saling membantu, saling kerjasama, dan juga tolong tidak diam, tetap bergerak ya, kemanapun Anda, tolong perbanyak silaturahmi. Yang kedua juga buat pihak legislatif agar mendorong kami untuk wilayah yang belum ada perda, tolong dibantu kami Pak untuk dibuat perda. Ini adalah masalah sangat penting sekali karena perda adalah payung kami ya, buat aktivitas, buat peningkatan kesejahteraan juga. Yang ketiga buat pihak pemerintah, tolong lebih banyak intervensi kepada kami, terutama buat kegiatan membantu dalam hal sponsorship ya, pembiayaan. Juga pihak swasta lainnya seperti CSR tadi. Kami butuh itu karena masih banyak teman kami yang memang masih perlu bimbingan, perlu bantuan, perlu motivasi, perlu keterampilan. Terutama tadi ya, masalah pembinaan tentang keterampilan barista tadi ya, tentang pembuatan parfum ataupun juga keterampilan yang dasar buat massage ya. Karena kami tidak bisa berhenti di sini, karena di luar sana banyak orang-orang awas, orang melihat itu pada bisa pijat, sehingga lahan kami banyak dipakai mereka. Meskipun memang ini terbuka ya, pasar terbuka, karena kita belum punya undang-undang tentang larangan ini. Kalau di luar negeri sudah ada. Kalau di luar negeri itu tidak boleh Pak, antara tunanetra dengan orang awas tidak boleh lahan pijat diambil oleh orang awas. Mudah-mudahan ke depannya pihak pemerintah kita bisa hal ini. Yang terakhir juga mumpun kita saling mengingatkan. Saling mengingatkan, mungkin juga dari kami ya, banyak yang memang katakanlah banyak kekurangan, banyak yang salah dalam hal ini, tolong kami bimbing. Kami masih perlu bimbingan juga bersama pihak. Maklumlah Pak, kami orang-orang dalam dunia kegelapan. Kegelapan yang tentu memang beda dengan awas ya. Mereka bisa kesana kemari, mereka mungkin bisa secara bisa menyeleksi, bisa memilah mana memang betul dan tidak. Tapi kami memang sepanjang kami tidak melanggar aturan agama, aturan negara, insya Allah kami akan berada di dalam koridor yang betul. Nah, itu hal-hal yang kami sampaikan, dan terima kasih kepada Bapak Jeremy atas bantuannya. Mudah-mudahan dari kami bisa disampaikan Pak, diteruskan Pak ke pihak terkait. Terima kasih Pak Nurul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin Pak Yeremia Pak, closing statement-nya. Mbak Nurul, Banten sudah punya Perda 14 2019 tentang pelindungan penyandang disabilitas di Provinsi Banten. Melalui Perda ini, pemerintah Provinsi Banten punya payung hukum untuk terus berbuat, untuk terus melindungi, untuk terus bagaimana tidak ada diskriminasi terhadap disabilitas, bagaimana terus juga kesetaraan dalam hal perolehan hak, ini harus terus kita kawal. Dan himbauan saya kepada rekan-rekan OPD di pemerintah Provinsi Banten, terus buat program untuk rekan-rekan disabilitas. Kita punya payung hukum Perda 14 tahun 2019. Kemudian tadi untuk rekan-rekan di pemerintah daerah kabupaten kota, tadi Pak An mempunyai harapan kalau juga di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten punya perda yang sama untuk mengayomi, untuk terus melindungi penyandang disabilitas di tingkat kabupaten kota. Tadi disampaikan masih ada beberapa kabupaten kota yang belum mempunyai perda. Tentu himbauan kita untuk bisa disegerakan
dengan pembuatan perda tersebut di tingkat kabupaten kota. Kemudian kepada masyarakat terus kita himbau untuk terus berperan serta, bagaimana terus kita bersosial, bagaimana terus kita juga memberdayakan, bagaimana terus kita terlibat dalam hal bagaimana mengembangkan potensi rekan-rekan disabilitas di Provinsi Banten, dan bagaimana juga kita berperan untuk menghilangkan stigma berkaitan dengan disabilitas di Provinsi Banten. Disabilitas Provinsi Banten punya potensi, punya talenta yang terus bisa dikembangkan. Dunia usaha ayo terus berpartisipasi dalam mengembangkan potensi ini ke depan. Kami Komisi 5 DPRD Provinsi Banten tentu mengawal bagaimana pelaksanaan perda yang telah saya sebutkan di awal tadi, supaya rekan-rekan disabilitas terus diperhatikan sehingga mereka merasakan kehadiran pemerintah Provinsi Banten, dan tadi bahwa potensi yang luar biasa dari rekan-rekan disabilitas terus bisa kita kembangkan bersama untuk menuju Banten yang maju, mandiri, berlandaskan iman dan takwa. Oke, jadi sudah lengkap ya Pak ya, sudah lengkap, ada regulasinya, ada program pemerintahnya juga, ada wadahnya juga Pertuni ini. Dan juga tadi Bapak sempat bilang hidup dalam kegelapan tapi memiliki masa depan yang cerah ya Pak ya. Amin, amin. Oke, memiliki masa depan yang cerah selama tidak di stigma-stigma negatif itu dikesampingkan dulu dan kita maju bersama begitu. Tidak hanya masyarakat Banten tetapi juga masyarakat Banten secara umum, termasuk para penyandang disabilitas tunanetra ini melalui Pertuni. Baik, terima kasih sekali Bapak Aan Aini SPD, Ketua DPD Pertuni Provinsi Banten, dan juga Bapak Dr. Yeremia Mendrova ST MMMBA selaku Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Banten dari fraksi Partai PDI Perjuangan gitu ya. Sudah berbagi, sudah sharing informasi dari yang tidak tahu, mungkin pemerintah, masyarakat mungkin tidak tahu ternyata pemerintah punya programnya, ternyata ada regulasinya, dan ternyata ada wadahnya juga. Jadi masyarakat sekarang lebih melek begitu ya Pak ya, tidak lagi disembunyikan jika ada sanak keluarga yang memiliki disabilitas atau terutama disabilitas tunanetra ini. Baik, terima kasih sekali lagi. Pemirsa, itu tadi perbincangan kita tentang peran serta penyandang disabilitas atau peran serta Pertuni dalam membangun daerah di Provinsi Banten. Saya Nurul Ulfa mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, luar biasa. Pak Aan, sukses terus Pak Yeremia.